Bismillahirrahmanirrahim. Yang pesek ketemu di yang pesek, salamnya halo sek. Yang gendut ketemu dengan yang gendut, salamnya halo ndut. Tapi yang pesek ketemu dengan yang gendut, bingung mau kasih salam apa, akhirnya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermek, sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin jami'il alim wal ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin Ashari beserta Ibu Hajah Husniati Rafiah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, yang saya takzimi segenap Dewan Asatidz Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, yang sekaligus pada malam hari ini merangkap sebagai juri yang adil dan bijaksana. Dan tak lupa rekan-rekan saya, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuajah di majelis yang barokah ini dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillah. Salawat bermutiarakan salam, salam cinta, salam rindu yang mari sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi yang membawa kita dari zaman biadab ke zaman beradab, yang membawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman Abu Bakar As-Siddiq hingga zaman lahirnya saya yang cantik, yaitu the best people Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongannya di hari akhir nanti. Allahumma. Berdirinya saya di sini tak lain adalah untuk menyampaikan satu atau dua patah kata yang akan saya patah-patahkan sehingga menjadi sebuah untayan kata dengan mengusung tema peran santri untuk mengisi kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia, di mana teks proklamasi dikumandangkan Bapak Proklamator kita dengan sah. Dan tidak terasa sudah 76 tahun negara kita merdeka. Kemerdekaan adalah hal yang patut kita syukuri. Cara jasa pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak hanya untuk dikenang saja, namun perlu diingat. Yang kita perlu adalah bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan tersebut. Brother, sister, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan tersebut? Kita sebagai kaum muda Indonesia yang juga bergelar sebagai santri. Santri, satu kata sederhana penuh makna. Santri adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bermanfaat. Di mana orang santri adalah bisa menuntut ilmu Allah. Seperti dalam Al-Qur'an yang dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu senantiasa bisa mengamalkan ilmunya dalam setiap keadaan, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit, baik kaya, sudah ya kaya, baik tua atau muda. Ya betul sekali. Dan hadirin rahimakumullah, Abdullah As-Sayyid Al-Maliki Al-Hasani berkata dalam makolahnya, Ar-rif'ah fil ilmi, keluhuran berada pada ilmu, sehingga luhurnya seseorang itu tergantung pada seberapa besar kapasitas ilmu yang dimiliki seseorang tersebut. Begitupun keluhuran bangsa
Itu tergantung pada seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Sehingga apabila semakin banyak orang yang berilmu dalam suatu negara tersebut, maka akan semakin besar peluang negara tersebut untuk semakin maju. Sayyid Muhammad Al-Maliki juga berkata dalam makalahnya, ad-darajat fit ta'at, dan derajat berada pada ketaatan. Ketika santri di pondok pesantren tidak diajarkan dengan mengaji saja namun juga mengabdi, nah santri ini berkhidmah dengan setulusnya, dia beribadah dengan setulus-tulusnya. Apabila sudah tulus, maka disinilah titik para santri tidak tertanamkan fondasinya oleh kejujuran. Para santri tidak akan tumbang kala dicaci, tidak pernah marah ketika dimaki, tidak pernah terbang kala dipuji. Hadirin rahimakumullah. Dalam penjelasan di atas, maka jelas dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai santri adalah tidak lain dengan menuntut ilmu. Karena setelah santri sudah menuntut ilmu dan bisa mengamalkannya, maka disinilah titik para santri adalah harapan terbesar masyarakat, di mana ilmu agama telah mewabah, pemerintah berlaku dengan amanah, dan masyarakat tidak pernah beradu salah, maka disinilah akan tercipta negara yang damai, negara yang beriman menuju sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma tanahku ku cintai, Engkau ku hargai, tanah air ku tidak ku lupakan selama hidupku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.